Oke, kalau ini sudah centang seperti ini, berarti tahap persiapan geometri sama meshingnya tadi berhasil. Bisa lanjut ke setup. Di setup ini kita akan menentukan parameter-parameter simulasi dan menentukan bagaimana simulasi kita akan berjalan. Jadi kita klik kanan, edit. Nah, ini kita perlu setting dulu Fluent Launcher-nya. Nah, solver proses ini kita pilih sesuai dengan spek komputer kita. Kalau teman-teman punya prosesor 4 core, berarti teman-teman naruhnya 2. Kenapa? Jumlah core di dalam prosesor saya 4, tapi saya naruhnya 2 karena 2-nya lagi teman-teman harus sisakan untuk running Windows, biar komputer teman-teman atau PC teman-teman nggak mati di tengah jalan, karena buat ngerunning Windows saja sudah tidak tersisa prosesornya. Dalam kasus ini prosesor saya memiliki 16 core, berarti 16 dikurang 2 saya taruh 14, karena yang 2 lagi untuk running Windows. Terus ini adalah VGA. Kalau teman-teman punya VGA cuman 1, ya tulis teman-teman 1, nggak apa-apa. Terus centang double precision. Untuk mencari tahu jumlah core ini, teman-teman bisa cari tahu sendiri ya di Google. Tulislah spek komputer sama atau laptop teman-teman, terus lihat berapa jumlah core-nya. Jadi yang perlu diingat, sisakan 2 core untuk running Windows. Kalau sudah, lanjut ke start. Nah, bisa teman-teman lihat kan yang saya sampaikan tadi, bahwa tampilan Windows di setup sama solution itu mirip. Jadi kalau sudah selesai simulasi, jangan sampai teman-teman membuka setup lagi, karena akan error atau akan ngawur lagi hasil simulasi teman-teman. Nah, untuk tahap ini kita masih dalam tahap setup. Langkah pertama, inilah tampilan awalnya. Kita klik general, pilih time transient. Gravitasinya kita lihat ini sumbu Y di mana? Gravitasi. Sumbu Y-nya ke atas, berarti kalau gravitasi ke bawah kita tulis minus 9,81. Satuannya meter per second kuadrat. Lanjut ke tahap model. Simulasi ini akan ada 2 fasa fluida. Jadi fasa cair sama fasa gas. Fasa gasnya adalah udara dan fasa cairnya adalah air. Jadi teman-teman harus milih, karena ada 2 fasa, jadi kita harus milih multiphase. Multiphase ini kita harus setup menjadi volume of fluid, terus implicit body, apply. Oke, close. Selanjutnya tentukan materialnya. Nah, material di sini kan materialnya cuma 2, cuman air atau udara, dimana itu adalah fasa gas. Nah, sekarang kita perlu nambah 1 fasa lagi, fasa cair. Jadi ulang, klik kanan, edit, pilih Fluent Database, scroll paling bawah, pilih water liquid
H2OL, jangan pilih yang di bawah. Kalau yang ini uap air, ini cairnya. Terus pilih copy. Nah, otomatis langsung nambah di water liquid, di materialsnya. Kalau sudah, kembali lagi ke multiphase, pilih fasa, ganti nama air, kita beri nama air. Terus untuk air beri nama water. Nah, jadi apply dulu ya. Jadi sebelum dipindah ke sebelah, apply dulu. Nah, kalau sudah berubah baru bisa ke sebelah. Ini kita ganti konstan. Surface tension untuk air dan udara adalah 0,072. Terus kita centang ini surface tension force modeling, pilih apply. Jadi ini jangan salah nulis ya. Kemarin saya sempat nulis seperti ini. Simulasi saya berulang kali error karena mungkin nggak ngerti ya, berat atau gimana. Jadi jangan sampai salah nulis ini. Terus pilih apply. Terus oke. Terus close. Kalau sudah, nah kita pilih jenis viskositas. Dalam hal ini saya pilih SST K omega saja ya, yang basic ya. Untuk penjelasan masing-masing ini teman-teman bisa cari di Google atau tanya dosen pembimbingnya. Masing-masing ini apa sih keperluannya. Untuk saat ini saya pilih yang standar, yang default. Lanjut. Tahap selanjutnya adalah cell zone condition. Di cell zone condition kita pilih fluid, kita pilih domain aerator, tutorial domain aerator ya kita pilih. Nah, di sini karena kita ingin menggerakkan, jadi yang kita ingin gerakkan adalah aeratornya, maka kita pilih mesh motion. Mesh motion. Terus rotation axis direction kita pilih sesuai sumbu putarnya. Coba kita lihat di sini ya. Sumbu putar kita di mana sih? Aerator kita. Oh, sumbu putarnya ada di Z. Jadi ini Z. Ini kan porosnya. Berarti dia berputar terhadap poros Z. Berarti teman-teman harus isi 1 di rotation axis direction 1. Oke, kalau misalnya dia berputar terhadap sumbu Y, berarti di sini 0, di sini 1. Nah, ini jangan salah pilih. Kalau misalnya kita pilih seperti ini akan error simulasi kita. Karena dia muternya di Z, kita pilih muternya di Y. Dampaknya apa? Nanti domain tadi akan saling berbenturan. Kalau dia berbenturan pasti error. Makanya ini jangan salah pilih. Selanjutnya kita masukkan kecepatan putar yang ingin kita capai. Nah, kita lihat parameternya berapa sih. Oh, kita ingin putar aeratornya 1460 sama dengan 152,89 radian per second. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, aerator ini akan berputar ke arah mana? Clockwise atau counter clockwise? Bagaimana kita menentukan arah putarannya itu? Berdasarkan kita lihat ini, sumbu Z-nya ngadap kemana. Jadi kita pakai kaidah tangan kanan ya, teman-teman. Pakai kaidah tangan kanan. Jadi ibu jari kita
ibu jari tangan kanan kita kita sejajarkan arahnya ke arah sumbu Z. Kita lihat, selanjutnya kita lihat tangan jari-jari kita ini muter kemana. Muter kemana nih? Ini muternya counterclockwise. Kalau muternya counterclockwise berarti positif karena ikut kaidah tangan kanan. Jadi lihat tangan kanan kita, terus keluarkan ibu jari kita. Nah, kita lihat arah putarnya. Yang sesuai dengan arah putar 4 jari sisanya ini, itulah nilai positifnya. Jadi di sini di Z harus taruh 1. Nah, kalau kita ingin muter, jadi berarti ini kan muternya gini kan? Muternya gini. Nah, disinilah biar enak. Nah, muternya gini berarti. Karena ini sumbu Z ke arah sini kan. Terus ini jari-jari kita kan muter gini. Nah, kalau sesuai kaidah tangan kanan, yang muter seperti ini dia bernilai positif di sini. Bagaimana kalau kita ingin putar dia sebaliknya? Berarti kita harus isi di rotation axis direction ini sama-sama di Z, tapi taruh notasi negatif. Jadi berlawanan dengan arah yang disampaikan oleh kaidah tangan kanan tadi. Dalam hal ini aerator kita ini mau kita putar sesuai kaidah tangan kanan. Jadi di sini tetap saja 1. Oke, kalau sudah oke, kita tekan oke. Langkah selanjutnya kita pastikan boundary condition. Double klik di boundary condition, double klik, pilih aerator. Kita pilih aerator, pastikan di sini sudah tipenya sudah wall, sudah dinding. Jadi kalau wall itu berarti permukaan-permukaan ini adalah permukaan keras. Selanjutnya yang tadi kita beri nama wall adalah kan dinding kolam. Coba kita cari wall. Nah, ini wall, dinding kolam. Pastikan dinding kolam ini tipenya wall. Terus outlet. Coba kita pilih outlet. Pastikan outlet ini tipenya pressure outlet. Tipenya pressure outlet. Cuman pastikan aja seperti itu. Nah, sampai sini tidak ada lagi yang perlu kita setup di bagian setup ya. Coba kita tampilkan semuanya. Masuk ke solution. Di solution pilih scheme pisau. Teman-teman mau simple juga boleh, cuman berdasarkan pengalaman percobaan kemarin saya sempat gagal. Dan tutorial yang ada di YouTube menganjurkan untuk simulasi yang multi phase terus di dalam tangki kayak ini kan, di dalam sebuah reservoir yang tidak ada inlet dan outletnya, itu pakai algoritma pisau. Tapi alangkah baiknya teman-teman konsultasi lagi dan baca referensi-referensi sebaiknya pakai apa. Jadi untuk saat ini saya pilih pisau. Selanjutnya, nah, tahap yang ini adalah tahap yang penting. Kita ingin memberitahu bahwa ANSYS memberitahu kepada ANSYS bahwa kita ingin cari tahu torsi sama drag aerator. Jadi kita mau kasih tahu, tolong keluarkan data ini. Ada di tahap ini, report definition.
Terus pilih new, pergi ke force report, pilih moment. Nah, pilih moment. Di sini beri nama torsi. Terus pilih moment. Terus momen di mana yang ingin kita ketahui? Momen di aerator. Kita tekan ini aerator. Dan pastikan lagi momen di sumbu apa. Tadi kan kita muter sumbu Z, berarti pilih 1. Terus kita save report file. Nah, tujuannya apa ini? Dicentang, jangan lupa dicentang. Tujuannya biar nanti terakhir sudah selesai simulasi bisa ditampilkan seperti yang di awal video tadi. Jadi untuk menampilkan hasil torsi tadi, disinilah jangan lupa dicentang report filenya. Terus kita tekan OK. Pastikan ini sudah centang, ini sudah terpilih, ini sudah momen, ini sudah torsi, sumbunya benar, baru OK. Selanjutnya gaya drag. Sama, beri nama drag, pilih drag force, gaya drag, pilih aerator, karena kita mau cari tahu gaya drag di sekitar aerator. Terus ini arah vektor gaya, kan aerator, kan airnya bentar. Nah, aeratornya kan berputar seperti ini kan, berarti airnya yang diam itu akan bergerak ke arah sumbu X. Makanya di saat menentukan drag force ini, kita pastikan force vektornya sumbu sesuai arah gaya. Di sini kita pilih 1 karena airnya akan bergerak ke sini. Kalau airnya bergerak ke sana, kita pilih di sini minus. Tak. Karena airnya sesuai arah sumbu ini, kita pilih 1. Terus jangan lupa dicentang report file. Ini sudah. Terus OK. Nah, kalau sudah, nah lihat di sini report definition sudah ada kan. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke sini, ke monitor residual. Nah, di sini kita menentukan batas konvergen. Konvergen itu berarti kalau di simulasi ini di ANSYS artinya perhitungan yang dilakukan itu berhasil. Kita kasih batas 0, kita tambah ini batasnya. Tujuannya apa? Biar tidak biar bisa konvergen. Kalau terlalu kecil di sini nanti baru running 1% sudah error. Ini berdasarkan uji coba kemarin saya dapat nilai ini. Nilai ini sudah cukup untuk mensimulasi kondisi yang ini, yang sedang kita lakukan ini. Jadi setiap simulasi akan berbeda. Terus pilih 0,0, sudah benar ini. Oke. Kalau sudah oke, sekarang kita initialization. Pilih hybrid. Nah, kita coba dulu initialize pakai yang standar. Langsung. Nah, kalau di sini tidak ada tulisan mesh overlap, berarti persiapan atau setup yang sudah kita lakukan itu berhasil. Kalau masih ada tulisan mesh overlap, berarti teman-teman harus kembali lagi ke, bisa kembali ke persiapan geometri, karena
untuk memastikan meshing yang tadi, yang clearance tadi, jarak tadi tidak saling bertubrukan. Kalau kita sudah coba pakai standar initialization tadi tidak keluar error, kita pilih hybrid initialization. Nah, kita lihat hybrid initialization is done, berarti berhasil nih initialization. Initialization ini apa sih? Initialization ini kita memberitahukan kondisi awal kepada ANSYS. Jadi kondisi awal kita initialize, di dalam domain ini semuanya udara. Nah, kapan kita akan menentukan tinggi air? Nah, kita tentukan di sini. Di refine course. Cell register region. Nah, ini yang sedikit challenging. Menentukan batas tinggi-tinggi ini. Tulis dulu ya, water zone. Nah, ini agak rumit, jadi saya harus buka all domain yang di inventor tadi, biar teman-teman bisa jelas. Atau coba, maaf ya teman-teman, kita lihat di sini di general, terus scale. Nah, ini sudah ada nih dimensi. Ini apa sih maksudnya ini? Ini maksudnya ini x min. Ini kan x plus berarti mengarah ke sini. Berarti di titik sini itu 0,415. Terus di titik ujung sana, ujung sini itu adalah minus x minus 0,415. Berarti titik tengah dari gambar ini berarti ada di tengah-tengah sini kan, tengah-tengah sini. Nah, terus berarti y tadi kan kita tahu tinggi yang kita buat ini, tingginya 150 tambah 161,5. Ya, totalnya 300 sekian lah. 311,5. Ini bagi duanya ini. Nah, sekarang yang mau kita tentukan adalah lebar-lebarnya sesuai ini, tapi tingginya cuman 100. Lihat mana nih? Tinggi level air. Kita mau menentukan level air kan ini. 107 level air ini berarti dari dasar kolam sampai ke permukaan air itu 107 mm. Jadi ini kan permukaan kolam yang batas ini. Berarti 107 itu kan kira-kira dari sekitar sini. Nah, bagaimana kita bisa menulis biar pas di 107? Kita pergi ke sini, balik ke sini lagi. Terus pilih new region. Beri nama water zone, zona air. Tadi x min nya kan 0,415. Paling luarnya 0,415. Terus 15575 minus 0,15575 itu ada ini di dasar kolam. Kalau 0 berarti di tengah sini. Nah, sekarang kita menentukan kan y, tinggi air. Tinggi air ya kita tinggal kurang. 100
150 kurang 107 ya. Sorry. 155,75 kurang 107. Sebentar. Dari dasar kolam ke sini 150. Yang kita perlu dari sini ke sini 107. Sedangkan titik tengahnya domain tadi ada di 155,75. Berarti 107 itu ada di ini kan garis 0, ini titik 0 di Y. Berarti 155,5 kurang 107. Kita kurang, dapat 48,75. Dikonversi ke meter, berarti minus 0,04875. Nah, ini tinggi permukaan air atau level permukaan air dari titik 0 ya. Ini kan titik 0. Ke bawahnya itu 48 mm, 48,75 mm. Itu tinggi permukaan air. Nah, dari permukaan air ke dasar kolam itu 107. Mengerti ya teman-teman? Kalau kurang paham, diulang pelan-pelan. Terus lanjut ke Z. Z berarti titik terluar sini ke sana. Minus 0, tadi lebar kolam kan 720. Berarti dari sini ke sini 360. Dirubah ke meter 0,36. Ini lanjut 0,36. Nah, terus display optionnya di uncheck. Terus save display. Yes. Nah, inilah jadi inilah tinggi air. Nah, begini tinggi air. Jadi kan kena kan sebagian aeratornya. Kalau ini salah, kalau teman-teman salah menentukan ini, misalnya ini ya. Misalnya ini saya tentukan minus. Nah, akan error seperti ini. Nggak akan muncul. Kalau dia nggak ngepas, jadi harus ngepas. Nah, oke. Ini cara menentukannya ini yang agak rumit. Close. Oke. Kalau sudah oke, tadi kita kembali ke tahap initialization. Tadi kan sudah di initialize. Lanjut ke patch. Masuk ke patch, pilih water zone, terus pilih water, pilih volume fraction. Ini ganti 1. Ini artinya apa? Artinya di water zona ini kita mau isi volume fraction atau kita mau isi fasa air. Ini artinya ini. Terus patch. Nah, close. Terus sekarang kita sebelum kita running simulasinya kita pastikan dulu
udah bener nggak ini level airnya. Kita pergi ke grafik, buka kontur, konturnya ganti fasa, terserah pilih apa ini. Nah, kita pilih save display. Nah, bener kan? Sebagian udah, ini yang biru ini air. Kalau teman-teman mau pastikan lagi, nah ini pastikan lagi. Nah, udah bener kan? Sebagian air, yang merah ini udara. Kalau sudah dipastikan, sekarang kita mau running simulasi. Running simulasinya mulai dari sini, calculation activities. Ini tambah 1. Nah, ini penting. Kalau teman-teman lupa di step ini, dia tidak akan keluar hasil di result. Ini harus pilih 1, create solution data, pilih ganti dengan ini CFD post, terus pilih, kita cuman mau cari tahu gerakan airnya kan. Nah, ini kasih nama saja, ini kasih nama saja aerator. Oke. Setiap satu time step dia akan nge-save. Oke. Kalau sudah, pilih run calculation. Nah, di sini juga penting. Number of time step. Jadi gimana ya ini mulai penjelasannya? Langsung saja, ini 10,00001. Jadi kenapa nilainya seperti ini? Sebelumnya saya kasih tahu dulu apa sih artinya ini 2. Artinya 2 nilai ini, kalau 2 nilai ini dikalikan, dia akan menghasilkan ini. Coba kembali torsi. Nah, ini 0,01. Ini nilai 0,01 detik ini adalah hasil perkalian dari number of time step kali time step. Jadi artinya simulasi ini akan menghitung setiap 0,00001 detik. Jadi setiap 0,00001 detik simulasi ini ANSYS akan menghitung pergerakan fluidanya. Nah, kalau 0,0001 ini dihitung selama 1000 kali, sebanyak 1000 kali, total waktu yang dihitung itu adalah 0,001. Semoga teman-teman bisa ngerti ya. Nah, semakin banyak nolnya ini, semakin detail hasil perhitungan, dan konsekuensinya apa? Hasil video ini, nah ini semakin pergerakannya ini semakin lambat karena semakin detail. Teman-teman bisa mengamati pergerakan fluidanya ini karena semakin kecil teman-teman menghitung. Nah, kalau teman-teman bikin ini terlalu kecil, dia akan error. Kenapa error? Karena ANSYS ngitungnya nggak begitu detail. Dia ngitungnya kayak sembarang hitung, tidak begitu detail. Makanya hasilnya itu tidak bisa dipercaya. Jadi maksudnya kalau kita ngitungnya tidak begitu detail, berarti hasilnya kan pasti tidak bisa begitu dipercaya. Nah, kalau tidak bisa begitu dipercaya, ANSYS langsung akan memberitahu bahwa simulasi ini error, nggak bisa dipakai hasilnya. Nah, berdasarkan percobaan yang saya lakukan dalam
simulasi yang seperti ini dia membutuhkan time step 0,001 ini, 10 pangkat minus 5. Jadi harus dihitung benar-benar supaya nilainya konvergen. Nah, nanti kita akan tahu nanti bagaimana sih cara tahu bahwa hasil perhitungan kita ini konvergen atau enggak. Jadi teman-teman, saya ulang lagi, ini jika setiap 0,0001 detik ini dihitung sebanyak 1000 kali, maka total waktu yang dihitung oleh ANSYS adalah 0,01 detik. Makanya di video ini belum cukup satu putaran aerator ini bergerak, karena walaupun ini lambat, sebenarnya ini adalah kondisi 0,01 detik. Makanya hasil perhitungannya pun masih minus, kan wajar. 0,01 detik terlalu singkat untuk kita tahu nilai yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini maksimal iterasi. Ini juga menurut pemahaman saya, semakin tinggi nilainya, semakin detail perhitungan yang akan dilakukan oleh ANSYS. Cuman konsekuensinya dia akan semakin lama juga. Seperti apa sih iterasi itu? Iterasi itu maksudnya seperti ini. Misalnya saya punya lingkaran seperti ini ya. Nah, saya mau hitung luasnya. Kalau saya bagi 20, terus saya bikin kotak-kotak ya. Misalnya ini ada 20 part lah seperti ini. Jadi saya bisa ngitung rumus ini, nggak perlu hitung pakai rumus lingkaran, tapi rumus persegi sebanyak 20 kali terus dijumlahkan. Nah, kalau saya mau iterasi 40, berarti semakin kecil lagi pembaginya. Misalnya kalau saya mau iterasi 40, makin kecil lagi kan, makin banyak yang dibagi kan. Kalau semakin banyak yang dibagi, berarti semakin detail. Ini sisa-sisa error ini akan hilang. Nah, kalau ini kan sisa-sisa segitiga yang kecil-kecilnya kan semakin kecil kan. Kalau dia cuma 20, ini kan kita umpamakan 20, ini 40. Ini sisa errornya masih banyak nih. Gitu maksudnya. Nah, dalam simulasi ini 20 sudah cukup. Jadi setiap satu time step ini maksudnya 20 kali ngitung. Setiap time step ini, setiap 0,01 detik dia 20 kali ngitung. Maksudnya ini. Maksudnya max iteration time step. Oke. Kalau sudah, tinggal running kalkulasinya, tinggal calculate. Nah, di sini kita memonitor simulasi kita konvergen atau enggak. Jadi kalau grafik residual ini dia bergerak turun setiap 20 iterasi, dia bergerak turun, terus dia naik lagi. Nah, berarti ini konvergen. Tapi kalau gerakannya ini turun terus, naik terus, pasti simulasi error. Artinya dia divergen, tidak bisa dipakai hasil perhitungannya. Bagaimana kalau terjadi kondisi divergen? Terjadi kondisi divergen berarti ini time stepnya terlalu gede ya.
Jadi harus diperkecil, harus tambah banyak lah nolnya. Angka di belakang komanya harus ditambah banyak. Biar semakin detail gitu maksudnya. Ini saya stop saja kan. Karena kita tadi sudah selesai sebenarnya sih. Setup simulasi sudah selesai. Hasil simulasi kan tadi sudah di awal. Nah, setup simulasi tadi baru selesai nih. Nah, saya akan menjelaskan lagi kalau terjadi kondisi divergen. Kalau terjadi kondisi divergen berarti teman-teman make ini di sini ini terlalu gede. Jadi bagaimana supaya nggak divergen? Ini tambah ya nolnya. Diuji coba lagi, masih divergen, tambah terus. Sama di sini tadi di monitor di residual ini sama-sama, pastikan saja nih 0,05 ditambah nolnya. Nah, tidak semua simulasi harus harus seperti ini ya nilainya ya. Bisa saja pakai nilai time step 0,01 dia sudah konvergen. Nah, dalam kondisi ini perhitungannya harus detail. ANSYS minta harus detail karena saya sudah ulang kali coba. Ternyata ANSYS minta yang begitu detail. Jadi harus nilainya harus seperti ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kalau misalnya saya sudah berhasil bikin simulasi sampai 0,01 detik. Saya mau lanjut. Komputer saya sekarang panas dan saya mau lanjut besok. Kalau seperti itu gampang. Ya, teman-teman nggak perlu ngotak-ngatik ya. Sebentar. Ini tadi sudah saya kembalikan normal. Saya close. Nih misalnya udah selesai simulasi, mau lanjut nambah waktu. Tadi kan baru 0,01 detik nih. Di simulasi ini baru 0,01 detik. Simulasi yang ini baru 0,01 detik. Saya mau tambah 0,01 detik lagi, berarti mau 0,02. Seterusnya sampai misalnya mau 10 detik simulasi. Ya, tinggal dibuka saja solution, langsung buka solution ya, jangan buka setup. Kalau teman-teman buka setup pasti akan error. Buka solution, edit. Nah, teman-teman langsung run calculation, langsung calculate, nggak perlu initialization lagi. Jangan. Kalau initialization lagi berarti teman-teman artinya mau hapus simulasi yang sudah terjadi. Teman-teman mau hapus, terus teman-teman mau simulasi yang baru. Nah, kalau di ANSYS teman-teman jangan setiap mau running jangan di initialization. Jadi langsung buka aja, langsung calculate. Tadi kan 0,04 ya terakhir ya. Ini kan lanjut kan, gambarnya lanjut. Dia sudah lanjut di. Nah, ini sekarang 0,05. Nah, kalau teman-teman initialization nanti dimulai lagi dari 0. Jadi ingat-ingat jangan sampai di initialization, langsung lanjut aja. Oke. Kalau teman-teman mau pause ya di stop saja. Stop. Mau lanjut lagi, calculate lagi, jangan di initialization. Nah, kalau teman-teman misalnya wah baru 1% nih, terus ada urusan di luar,
stop aja di sini, stop at end of the iteration. Sudah, close. Di close aja ini, di save. Nanti mau lanjut, buka lagi. Buka lagi, langsung di solution, klik kanan edit. Tunggu saja. Langsung pergi ke run calculation, calculate lagi. Nah, dilanjut lagi kan. Oke. Sampai di situ tutorial kita kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang punya saran dan masukan, silahkan disampaikan.